Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altisha Kresandianisyah Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 217165560. Saya akan membacakan rangkuman dari buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso. Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar dapat diartikan sebagai membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing, dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa ilmu hukum berarti memperkenalkan dasar dari ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termaksud ilmu hukum. Cabang-cabang ilmu hukum menurut J. Van Apeldoorn terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama, sosiologi hukum, bagian yang kedua, sejarah hukum, bagian 3, perbandingan hukum. D. Menurut pendapat para pakar hukum. Yang pertama, Dr. Sojono Dirjosisworo pada tahun 1983 menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inelig tot de Rechtswetenschap, yang dimaksud dalam Hoger Onderwijs Wet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda pada tahun 1920. Yang kedua, Inleiding tot de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah ensiklopedi der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya, istilah Inleiding tot Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswissenschaft, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. Di Indonesia sendiri, istilah Belanda tersebut dikenal sejak tahun 1924 sejak didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan ke dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum digunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Tetapi sebenarnya jauh itu, tepatnya pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Bab ketiga, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang terpenting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Bukti pentingnya peran dan fungsi dari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, dari segi sejarahnya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Yang kedua, di Indonesia, istilah hukum dalam bahasa Belanda dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia, tepat di Jakarta, pada tahun 1942. Yang ketiga, istilah pengantar hukum pada waktu itu dipergunakan pertama kalinya oleh Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret tahun 1946. Bab 4, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Yang pertama, ditinjau dari segi ilmu sosial. Kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.
Kedua, ditinjau dari segi disiplin hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya serta sentral dan universal. Yang ketiga, dengan menggabungkan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian agar didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Yang keempat, dosen hukum memerlukan persyaratan khusus. Dikarenakan pengantar ilmu hukum dikatakan kurang menarik. Bab yang keenam, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, SH, yang pertama, harus menguasai bahan-bahan. Yang kedua, memahami syarat pedagogis. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang keempat, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. Yang kelima, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar untuk selanjutnya agar dapat belajar menurut caranya sendiri-sendiri. Bab yang ketujuh, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum. Yang ketiga, pengantar ilmu hukum memberikan gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Yang keempat, bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum, menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum diperlukan terlebih dahulu. Bab yang kedelapan, ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum. Misalnya, yang pertama, apakah hukum itu? Yang kedua, apakah tujuan hukum itu? Yang ketiga, bagaimanakah hukum itu terbentuk? Yang keempat, apakah sumber-sumbernya? Yang kelima, bagaimanakah sistem hukum dan klasifikasinya? B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang pertama, hukum sebagai kaidah hukum. Yang kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, subjek hukum. Yang kedua, objek hukum. Yang ketiga, peristiwa hukum. Yang keempat, perbuatan hukum. Yang kelima, hubungan hukum. Yang keenam, akibat hukum. Yang ketujuh, masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama, antropologi hukum. Yang kedua, sosiologi hukum. Yang ketiga, sejarah hukum. Yang keempat, psikologi hukum. Dan yang kelima, perbandingan hukum. Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9, pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alqas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, Prof. Dr. P. Bors. Hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua, Aristoteles. Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature. C. Hukum dalam berbagai arti, meliputi 10 diantaranya. Yang pertama, hukum dalam arti keputusan penguasa. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Yang kelima, hukum dalam arti kebudayaan. Yang ketujuh, hukum dalam arti kaidah. Yang kedelapan, hukum dalam arti jalinan nilai. Yang kesembilan, hukum dalam arti disiplin. Yang kesepuluh, hukum dalam arti ilmu hukum. Bab 10, hukum terdapat di mana saja.
Yang pertama, menurut Surojo Wijodipura menyatakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Bab ke-11, peran dan fungsi hukum. A. Peranan hukum dalam masyarakat. Adanya keterkaitan antara manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan hukum berperan dalam setiap hubungan bermasyarakat. Contohnya, hukum perkawinan yang diharuskan untuk ditaati oleh pasangan yang akan menikah. B. Fungsi hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum itu selalu mengikuti serta melekat pada manusia bermasyarakat, dikarenakan hukum memiliki banyak peran yang tak terhingga. Maka, hukum mempunyai fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangannya, masyarakat, fungsi hukum terdiri dari 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia, serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Karena hukum mempunyai semua aspek di atas, maka hukum dapat memberi keadilan, yaitu dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Contoh, siapa yang berhutang harus membayar adalah perwujudan daripada keadilan. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Di sini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal ini, sering muncul kritik bahwa hukum hanya mendesak masyarakat, sedangkan aparatur lepas dari kontrol hukum. Sebagai imbangan dapat dilihat dari fungsi kritis daripada hukum. Yang keempat, sebagai fungsi kritis. Menurut Dr. Sujono Dirjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 155 mengatakan, dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan hukum bahwa mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan pada aparatur pemerintah dalam kurung petugas saja, melainkan aparatur penegak hukum termaksud di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. Bila perlu diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum, atau memberi ungkapan a contrario. Bab 12, tujuan hukum. A. Pendapat dari berbagai ahli. Menurut Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum. Maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat. Yang kedua, Profesor Subekti SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Menurut Profesor Subekti, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap orang yang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dengan demikian, hukum tidak hanya mencairkan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut, ketertiban atau kepastian hukum. Aristoteles dalam bukunya Retorika mencetuskan bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap khusus. Oleh karenanya, hukum harus membuat apa yang dinamakan Allgemeine Regels, yang artinya peraturan atau ketentuan-ketentuan umum.
Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada sewaktu-waktu dapat menimbulkan ketidakadilan. Selain itu ada juga Jamie Bentham dalam bukunya Introduction to the Morals and Legislation. Ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain. Bab 13, hukum ditaati orang. Ketaatan hukum menurut Utrecht, yang pertama, karena orang merasakan itu sebaik hukum. Yang kedua, karena orang harus menerima agar ada rasa tentram. Yang ketiga, karena masyarakat menghendakinya. Yang keempat, karena adanya pemaksaan atau sanksi sosial. Hukum ditaati karena hukum itu bersifat pemaksaan. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang, antara lain, mazhab hukum alam atau hukum kodrat, mazhab sejarah, teori teokrasi, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Bab 14, kodifikasi hukum dan perkembangan. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian, salah satunya adalah ajaran dari Rathfinding. Bab 15, aliran-aliran praktik hukum. A. Aliran legisme berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di luar undang-undang tidak ada hukum. B. Aliran dari Freie Rechtslehre, Freie Rechtsbeugungs, dan hukum bebas. Aliran penemuan hukum. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Bab 16, terbentuknya hukum. A. Pembentukan hukum di Inggris. B. Pembentukan hukum di Indonesia. C. Pandangan legisme, Freie Rechtslehre, dan Rathfinding. Bab 17, penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan-peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuatan undang-undang. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran diantaranya tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah, sejarah, sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan, dan keadaan masyarakat. Bab 18, pengisian kekosongan hukum. A. Pendahuluan. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuatan undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja, seperti pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. B. Konstruksi hukum atau penafsiran logis. C. Penghalusan hukum. D. Pengungkapan secara berlawanan. Bab 19, sumber-sumber hukum. A. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Maka dari itu, menurut Profesor Dr. Sudikno SH dalam bukunya Mengenai Hukum, terbitan Liberty 1986, halaman 62, sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti, seperti 1. Sebagai asas hukum. 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. 3. Sebagai sumber berlakunya. 4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum.
sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif. Sumber hukum dalam arti filosofis yang dibagi menjadi dua, yaitu sumber isi hukum, pandangan teoritis, pandangan hukum kodrat, dan pandangan mazhab historis. Sumber kekuatan mengikat dari hukum. Sumber hukum dalam arti formil ialah sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif, merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku dan mengikat hakim dan penduduk. B. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. A. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Perbedaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang subjek hukum. Sedangkan kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. C. Jurisprudensi. Purnadi Purbacaraka SH dalam bukunya Perundang-undangan dan Jurisprudensi halaman 55 menyebutkan istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia dalam kurung bahasa Latin yang artinya pengetahuan hukum. Sebab-sebab seorang hakim menggunakan putusan hakim lain. 1. Pertimbangan psikologis. 2. Pertimbangan praktis. 3. Pendapatan yang sama. Macam-macam jurisprudensi. 1. Jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Jadi jurisprudensi tetap terjadi karena suatu rangkaian keputusan-keputusan yang serupa atau karena beberapa pendapat. 2. Jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. D. Traktat. Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Macam-macam dari traktat. 1. Traktat bilateral atau traktat binasional atau twijdik apabila perjanjiannya terjadi antara dua negara. Traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Traktat kolektif atau traktat terbuka adalah multilateral yang boleh dimasuki negara lain. E. Doktrin. Menurut Profesor Dr. Sudikno M.Sh., doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari penggolongan dan klasifikasi hukum dari segi nilai teoritis untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Dari segi praktis, supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada 1. Berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum traktat ialah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian. Hukum kebiasaan dan hukum adat ialah hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan atau suatu peraturan adat istiadat yang mendapat perhatian dari para penguasa masyarakat. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh para ahli hukum yang berkuasa dalam pergaulan hukum. 2. Berdasarkan daerah kekuasaannya. Hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu. Hukum internasional ialah hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara lain. 3. Berdasarkan isinya. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di suatu pihak dengan warga negara pada umumnya. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dan negara dengan pribadi. Yang keempat,
berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya. Hukum material ialah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum formil ialah hukum yang menunjuk cara menjalankan. 5. Berdasarkan bentuknya. A. Hukum tertulis yang dibagi lagi menjadi hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang keenam, hukum berdasarkan wujudnya. Hukum objektif ialah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif ialah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Yang ketujuh, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum ialah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum asasi dalam kurung hukum alam ialah hukum yang berlaku di mana-mana, kapan saja, dan untuk siapa saja. Perbedaan antara beberapa macam hukum. 1. Perbedaan antara hukum perdata dalam kurung sipil dengan hukum pidana. A. Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain, lalu menitik beratkan kepada kepentingan perseroanan. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. B. Dari segi pelaksanaannya. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan, setelah ada pengaduan oleh pengadilan, setelah ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. C. Dari segi menafsirkannya. Hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang perdata. Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. Hukum ini juga hanya menghasilkan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang tercantum pada undang-undang pidana itu sendiri. 2. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. A. Dari segi mengadili. Hukum acara perdata mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Hukum acara pidana mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim pidana. B. Dari segi penuntutan atau susunan persidangan. Pada acara perdata, inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan. Pada acara pidana, inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, yaitu dari jaksa penuntut umum. C. Dari segi penuntutan atau susunan persidangan. Dalam acara perdata, yang menuntut si tergugat adalah pihak yang dirugikan. Penggugat berhadapan dengan tergugat, lalu tidak terdapat penuntut umum maupun jaksa. Dalam acara pidana, terdapat jaksa yang menjadi penuntut si tergugat terhadap si terdakwa. Jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara terhadap terdakwa. Bagian 3, ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Bab 21, kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Kaidah sosial. 1. Kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli yang terdapat dalam sanubari hati manusia sendiri, karena manusia makhluk yang bermoral. Melanggar norma susila disebut dengan asusila. Kaidah ini melarang manusia berbuat cabul, mencuri, dan lain-lain. Contohnya, jangan mencuri milik orang lain, berbuat jujur, jangan berzina, dan sebagainya. Yang kedua, kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan di dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat
Norma sopan santun menunjukkan sikap lahiriah manusia demi meningkatkan ketertiban dalam pergaulan. Pelanggaran norma ini pun menimbulkan celaan bagi sesamanya, baik berbentuk celaan kata-kata maupun kebencian. Contoh kaidah kesopanan diantaranya, orang muda wajib menghormati yang lebih tua, meminta izin terlebih dahulu bila mau masuk ke rumah orang lain, jangan meludah sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga, kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. Norma ini pun merupakan ketentuan hidup manusia ke arah yang lebih baik dan benar. Contohnya, jangan membunuh sesama manusia, jangan mencuri, dan jangan berbuat cabul. Yang keempat, kaidah hukum. Norma hukum mempunyai sikap memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Salah satu sifatnya yaitu A. Adanya sanksi dari penguasa yang bertugas mempertegak dan membina tata tertib masyarakat perantara alat-alatnya. B. Norma hukum berlaku bagi siapa saja. Contohnya, perkawinan adalah sah jika dilakukan secara kepercayaan masing-masing agamanya. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu, dan lain-lainnya. B. Penggolongan kaidah. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termaksud kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termaksud di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Yang pertama, hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. A. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Kedua kaidah ini sangat erat hubungannya karena menunjangnya suatu keberhasilan kaidah hukum. Jika manusia mematuhi peraturan agama, maka tak ada manusia yang memiliki sikap yang batinnya buruk. Secara tidak langsung, kaidah hukum mendukung terjadinya kaidah agama. B. Hubungan kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Kedua kaidah ini mempunyai kaitan karena keduanya saling melengkapi. Jika suara hati manusia memiliki hati untuk mendorong terciptanya norma ini, maka akan memberikan respon baik terhadap norma hukum. Sehingga memiliki arti lain bahwa kedua ini menunjang keberhasilan dalam menjaga ketertiban dalam pergaulan di masyarakat. Hubungan kaidah hukum dan kesopanan. Kedua kaidah ini saling melengkapi, karena dari itu, jika salah satu dari norma ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka terjadi ketidakseimbangan, lalu tidak akan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. D. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Kaidah hukum dengan kaidah lainnya sama-sama melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan memandang manusia sebagai makhluk sosial. Sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja, dikehendaki masyarakat memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, sama-sama memiliki wilayah berlakunya. E. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. 1. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dapat ditinjau dari beberapa segi. Dari segi tujuan, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan memberi perlindungan terhadap manusia beserta kepentingannya. Kaidah agama, kaidah kesusilaan, bertujuan memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia baik. Sedangkan kaidah kesopanan bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Dari segi isi, kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, mengatur tingkah laku dan perbuatan lahir manusia di dalam hukum. Akan dirasakan puas kalau perbuatan manusia itu sudah sesuai dengan peraturan hukum. Kaidah agama, kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajiban saja dan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap batin manusia. Kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja yang isi aturannya ditujukan kepada sikap lahir manusia. Dari segi asal-usul sanksinya, kaidah hukum asal-usul sanksinya berasal dari luar dan dipaksakan oleh kekuasaan dari di luar diri manusia, yaitu alat perlengkapan negara. Kaidah agama asal-usul sanksinya juga berasal dari luar, yaitu dipaksakan oleh kekuatan-kekuatan dari diri manusia.
yaitu Tuhan. Kaidah kesusilaan, asal-usul sanksinya berasal dari diri sendiri dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggarnya. Kaidah kesopanan, asal-usul sanksinya juga berasal dari kekuasaan luar yang memaksa, yaitu masyarakat. Dari segi sanksi, kaidah hukum sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara resmi. Kaidah agama sanksinya dipaksakan oleh Tuhan. Kaidah kesusilaan sanksinya dipaksakan oleh diri sendiri. Kaidah kesopanan sanksinya dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Dari segi sasarannya, kaidah hukum dan kaidah kesopanan, sasaran aturannya ditunjukkan kepada perbuatan konkret dalam kurung lahiriah. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan, sasaran aturannya ditujukan kepada sikap batin. Yang kedua, perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban. Kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi dalam kurung negara. Sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Penyosialan hak. Penyosialan hukum yang merubah sikap dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Terdapat pendapat dari Leon Duguid yang mengatakan tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak. Sebaliknya, dalam masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. Bahkan tata tertib hukum itu dasarnya adalah tugas sosial yang wajib dijalankan oleh anggota masyarakat. Teori Duguid tersebut disebut sebagai teori fungsi sosial dan hak diganti dengan pengertian fungsi sosial. D. Menyalahgunakan hak. Apabila orang menjalankan hak secara tidak sesuai dengan tujuan, setiap hak diberi tujuan sosial. Hak tidak melindungi, hak kepentingan adalah asosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah hak menyimpang dari tujuan hukum, menyimpang dari menjamin kepastian hukum. E. Macam-macam hak. Terdapat macam-macam hak, diantaranya yang pertama, hak mutlak merupakan setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat kepada sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya, yang dibagi dalam hak pokok manusia, hak publik, sebagian hak privat, dalam kurung hak keluarga absolut. Yang kedua, hak relatif adalah setiap kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu, yang dibagi dalam hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif. Bab 27. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. 1. Pengertian. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum. Yang kedua, perbuatan atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak, maka diperlukan kehendak orang itu untuk bertindak, menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya. B. Bukan perbuatan hukum. Dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut, di mana bukan perbuatan hukum terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, menjadi akibat hukum yang tidak tergantung pada kehendak. Contohnya, tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta orang itu untuk kepentingannya. Yang kedua, perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang diperbuatannya. Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja, melainkan termaksud juga hukum tak tertulis yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang menimbulkan
perbuatan melawan hukum antara lain kerugian dan perbuatan harus ada hubungan secara langsung. Kerugian ditimbulkan karena kesalahan pelaku, di mana yang dimaksud dengan kesalahan itu sendiri adalah apabila ada kesenjangan atau kesiapan dalam melarang hukum. C. Akibat hukum. 1. Pengertian. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. 2. Wujud dari akibat hukum. Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut diantaranya: A. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, dengan adanya pengampunan, lenyapnya kecakapan melakukan tindakan hukum. B. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya, Y mengadakan perjanjian jual beli dengan B. Maka lahirlah hubungan hukum antara Y dan B. Setelah Y membayar barang yang akan dibeli, maka hilanglah hubungan hukum. C. Lahir sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang maling diberi sanksi hukuman yang merupakan akibat hukum dari perbuatan mencuri barang milik orang lain. Bab 28. Masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum merupakan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan. Peraturan dibuat oleh kelompok itu sendiri dan juga berlaku bagi mereka. B. Pembentukan kelompok. Kelompok terdiri karena kodrat manusia itu sendiri. Sebagai makhluk sosial yang selalu ingin untuk hidup berkelompok, makhluk pribadi manusia memang memiliki kehidupan jiwa sendiri. Tetapi sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat. Karena sedari lahir, manusia akan berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam masyarakat terkecil yang terdiri dari setidaknya 2 orang, yaitu pasangan suami istri. C. Faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Menurut Marhainis pada tahun 1984, faktor yang mendorong manusia untuk selalu hidup dalam kelompok diantaranya: yang pertama, kebutuhan biologis, seperti masyarakat keluarga; yang kedua, persamaan nasib, seperti organisasi pedagang kecil; yang ketiga, persamaan kepentingan, seperti organisasi negara; yang keempat, persamaan ideologi, seperti partai politik; yang kelima, persamaan tujuan, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). D. Bentuk masyarakat hukum. Yang pertama, menurut dasar pembentukannya, masyarakat dibagi menjadi 3 macam bentuk, diantaranya: masyarakat teratur, merupakan masyarakat yang diatur dalam tujuan tertentu; masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu yang dengan tidak sengaja terbentuk tetapi ada karena memiliki kesamaan kepentingan; masyarakat tidak teratur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. Yang kedua, menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat paguyuban, merupakan masyarakat antara anggota yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin. Masyarakat patembayan, merupakan masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lain mendapat keuntungan material. Yang ketiga, menurut dasar perikehidupannya, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat primitif dan modern. Primitif yaitu masih sederhana, dan modern yaitu masyarakat yang sudah lebih maju. Masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat kota yang hidup di perkotaan dan masyarakat desa yang hidup di pedesaan. Masyarakat teritorial yang bertempat tinggal di daerah tertentu. Masyarakat genealogis, anggotanya ada ikatan darah. Masyarakat teritorial genealogis memiliki ikatan darah dan bersama bertempat tinggal di dalam suatu daerah tertentu. Yang keempat, menurut hubungan keluarga, masyarakat dibedakan keluarga inti,
anggotanya suami, istri, dan anak. Keluarga luas, anggotanya orang tua, saudara kandung, sepupu, paman, bibi, dan sebagainya. Suku bangsa dan bangsa. Bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29, antropologi hukum. A. Pengertian. Antropologi hukum merupakan suatu cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi hukum memiliki kesamaan dengan sosiologi hukum, di mana keduanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum dan bukannya untuk memakai peraturan hukum yang konkret untuk mengerahkan tingkah laku manusia. Dengan begitu, keduanya akan bertemu di dalam pandangan dan pendekatan. B. Sejarah singkat. Studi antropologi hukum dapat dikatakan timbul pada abad ke-19, sewaktu ada usaha untuk meneliti dasar hukum di Eropa, antara lain dengan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Hasil penelitian tersebut adalah deskripsi perkembangan hukum serta kebudayaan umat manusia dan peneliti termaksud pengembangan cabang ilmu. Pada awal abad ke-20, timbullah banyak perhatian terhadap hukum yang ditandai dengan terbitnya buku-buku. Salah satunya adalah Button R.F. Yves Golau, Berkeley, Universitas of California Press, 1919. Selain itu, buku antropologi hukum menyebutkan bahwa tulisan-tulisan tersebut kebanyakan merupakan deskripsi tentang masyarakat sederhana di Afrika, Amerika Utara, dan di Oseania, di mana sorotan utamanya diarahkan pada masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan identifikasi terhadap kaidah abstrak yang ada, yaitu A. Peraturan perundang-undangan pada masyarakat yang sudah mengenai tulisan. B. Dalam pikiran tokoh-tokoh pada masyarakat di mana hukum tertulis belum memegang peranan penting. Yang kedua, mengidentifikasikan pola perlakuan yang nyata dari warga masyarakat. Yang ketiga, mengadakan abstraksi dari keputusan pejabat hukum untuk menyelesaikan sengketa. C. Antropologi dan hukum. Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis sebagai berikut. Hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem politik, ekonomi, dan agamanya, dan juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan antara orang dan kelompok. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. Pada gilirannya, prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan. Antropologi hukum memperlihatkan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses yang lebih besar dalam masyarakat. Bab 30, Sosiologi hukum. A. Pengertian. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisi yang sedemikian rupa yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Studi hukum secara sosiologis mempunyai beberapa karakteristik diantaranya. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik hukum. Yang kedua, senantiasa menguji kesasihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang ketiga, tidak melakukan penilaian terhadap hukum. B. Sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan sebagainya. Sikap sosiologi hukum terhadap bidang-bidang yang dipelajari dalam buku ilmu hukum yang diajukan oleh Profesor Dr. Sajipto, diantaranya A. Dalam mempelajari pembuatan undang-undang, sosiologi hukum tidak hanya menanyakan apakah undang-undang itu, melainkan jauh daripada itu, sosiologi hukum juga tertarik pada komposisi dari badan legislatif. B. Bagi pengadilan, sosiologi hukum mempelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan, menghimpun hukum yang mempunyai kecenderungan ideologi yang bermacam-macam pula.
C. Bagi sosiologi hukum, polisi juga merupakan objek yang mendapat perhatian tersendiri. Bab 31. Psikologi hukum. Pengertian. Psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi merupakan ilmu hukum tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya juga dengan manusia. Ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia, suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol daripada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Bab 32. Sejarah hukum. A. Pengertian. Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu, dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi perbedaan waktu. Ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan, dan karenanya senantiasa yang berbeda satu sama lain. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Menurut Surjono Soekanto, pada tahun 1983, sejarah hukum memiliki kegunaan, diantaranya yang pertama, dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Yang kedua, sebagai kaidah, merupakan patokan perilakuan tindakan yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan pedoman bagaimana manusia seharusnya berkelakuan atau bertindak, merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia sejak dulu kala. Yang ketiga, berguna dalam praktik hukum. Dalam bidang pendidikan hukum, akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Yang kelima, dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga hukum tertentu. Bab 33. Perbandingan hukum. A. Pengertian perbandingan hukum. 1. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membandingkan hukum yang satu dengan hukum lainnya. Dapat dipergunakan dalam semua bidang hukum. 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu penelitian. Hukum mempunyai berbagai arti, antara lain dari segi perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, di mana mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek dalam hukum. B. Dari segi permasalahan, dapat dibagi sebagai perbandingan hukum umum, yang membandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan. Perbandingan hukum khusus, membandingkan lembaga hukum dari berbagai negara, daerah, dan juga golongan warga negara pada abad tertentu. Dari sifatnya, dapat dibagi menjadi perbandingan hukum vertikal, apabila yang dibandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu, seperti sistem hukum di Indonesia pada abad ke-20. Perbandingan hukum horizontal, apabila dengan lembaga hukum daerah atau negara lainnya, seperti lembaga hukum adat Minang dibandingkan dengan hukum asal Bali. B. Tujuan daripada perbandingan hukum. Randall mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah yang pertama, usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. Yang kedua, usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. C. Fungsi daripada perbandingan hukum. Yang pertama, fungsi teoritis pada perbandingan hukum. Perbandingan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam era pembangunan, meliputi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum dan pembinaan hukum. Yang kedua, fungsi praktis daripada hukum. Perbandingan hukum juga bermanfaat di dalam praktik hukum, khususnya bagi pembentukan hukum baru. Yang ketiga, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Teknik dan futurologi dapat membantu penciptaan hukum, bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. D. Manfaat daripada perbandingan hukum. Yang pertama, manfaat ilmiah. Dengan membandingkan hukum, dapat menemukan adanya unsur persamaan dan perbedaan antara sistem atau lembaga yang dibandingkan. 2. Manfaat praktis, diantaranya sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum, perbandingan hukum juga dapat memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan HPT.
3. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum, berarti berlakunya suatu macam hukum untuk berbagai macam golongan masyarakat. Dan unifikasi ini juga dapat bersifat nasional maupun internasional. 4. Perbandingan hukum bermanfaat bagi usaha menumbuhkan rasa saling pengertian terhadap suatu bangsa. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai hukum kita sendiri. Dengan mengetahui keadaan hukum, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita yang dimana penting dalam usaha pembaruan hukum. Baik, sekiranya itu merupakan bacaan dari rangkuman buku pengantar ilmu hukum. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membaca kata-kata. Maaf juga apabila tadi saya sempat terbata-bata dalam membacakan rangkumannya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.